negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Bangsa kita Indonesia. Aksi arogan dua pria berbadan kekar yang diduga debt collector mengadang sebuah mobil di tengah jalan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah viral di media sosial. Kita harus bilang bahwa tapi kalau Anda nggak bayar, pasti kami akan datang ke rumah Anda. Dan itu pun kita juga berbicara bahwa Anda harus udah memakai duit, harus Anda bayar. Salam Sobat Hukum. Oke, kali ini saya tegas sekali. Udah lihat videonya, main ambil mobil di jalan enak aja oleh mata elang, itu dibenarkan hukum? Ngaco. Satu, harus kita dalam mencikapi kejahatan ini kita pahami dulu. Debt collector itu 99% itu orang non pendidikan. Gak ada S2 atau S3 jadi debt collector. Gak ada tuh misalkan rektor UI atau rektor Undip jadi debt collector, nggak ada. Itu non pendidikan, paling cuma SMA atau SMP. Jadi mereka bukan orang pendidikan. Jadi otomatis mereka bukan mengutamakan ini, bukan cara persuasi, tapi pakai kerasan. Jadi istilahnya kalau mereka keinginannya nggak diturutin, ya udah ayo mulai seperti itu. Jadi harus kita menyikapi kejahatan, ini kejahatan karena melanggar undang-undang. Dan ini saya benar-benar sangat tegas sekali. Harus ada kekompakan bersama terhadap penanganan kejahatan ini. Satu kampung harus kompak untuk menghadapi debt collector seperti itu. Karena mereka datang nggak mungkin sendiri. Terus juga harus ada satu suara bahwa debt collector itu suatu kejahatan. Iya, kejahatan. Kenapa kejahatan? Karena sanksinya bukan main-main di peraturan. Itu bisa di undang-undang yang lama itu 9 bulan, tapi undang-undang yang baru KUHP baru 9 tahun. Hukuman di atas 5 tahun itu pidana berat dan harus didampingi oleh advokat seperti itu. Ini harus dipahami oleh semua orang yang mengajukan kredit dimanapun. Yang berhak nagih itu bukan debt collector. Bukan debt collector, sekali lagi. Yang berhak menagih adalah satu, jurusita. Jurusita pun bertindak itu atas putusan pengadilan yang mengatakan misalkan saudara X melakukan telat bayar, dinyatakan dinyatakan bersalah dan harus membayar utang, dan hakim sudah menjatuhkan putusannya inkrah, baru jurusita bisa datang bahwa penagihan, bahwa hak eksekusi, kalau istilahnya, kalau kita nyebutnya sama istilahnya eksekusi barang sitaan seperti itu di pengadilan. Jadi itu yang berhak melakukan pengadilan. Terus yang kedua, siapa yang berhak menagih? Ada namanya, kalau di bukan Jakarta doang, ya Indonesia tepatnya ini. Itu petugas KPKNL. KPKNL. Apa sih itu? Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Itu yang berhak menagih. Dan itu pun sekali lagi harus berdasarkan surat pengadilan, di mana pengadilan menyatakan bahwa misalkan Bapak X atau Ibu X tidak sanggup membayar misalkan sebidang rumah, maka dinyatakan dilelang. Dan itu mereka datang, jurusita ataupun petugas KPKNL itu tidak datang kayak debt collector. Mereka yang pasti akan turun satu Satpol PP, jurusita atau petugas KPKNL, polisi sama perbantuan biasanya TNI. Itu 4 yang turun. Jadi istilah saya, jadi
kalau untuk menagih itu udah kayak mau perang. Di depannya itu petugas semua yang dari satpol pp, polisi, dan apa ya, berbentuk TNI. Kalau mau lihat bagaimana penertiban oleh jurusita atau balai lelang, tonton aja video di itu yang penertiban rumah di warung-warung di puncak. Seperti itu. Siapa yang bisa nyetopin mereka? Siapa? Itu sah menurut hukum dan sah menurut undang-undang. Jadi kalau debt collector datang lagi apa? Usir. Mereka nggak berhak sama sekali melakukan lagi. Misalkan dia minta, oh Anda ini telat bayar gini. Oke, balikin. Emang saya ngutang sama situ, kok kasih tuh yang lagi? Wah, saya atas nama ini, atas nama PT, misalkan PT IYD, PT Y ini atas nama, ini surat kuasanya. Anda pemilik PT Y itu bukan? Ya udah, balik, suruh pulang, suruh ownernya bawa akta notaris bahwa dia pemilik itu, datang suruh nagih ke Anda. Karena kita ngutang bersama pemilik perusahaan, bukan sama debt collector. Dan itu kriminal. Gak bisa, apalagi kayak tadi menarik mobil itu nggak bisa itu seperti itu, karena dia bukan petugas KPKNL dan bukan petugas jurusita, nggak berhak sama sekali. Kenapa? Kembali lagi, sebentar ya, lapas dulu saya. Jadi prosedur untuk sita itu, satu, ada perjanjian utang piutang atau berjanji apapun. Terus terjadi one prestasi. Dan terjadi one prestasi itu ikrar janji, kalau bahasa Indonesia biar gampang. One prestasi. Terus terjadi gugatan ke pengadilan. 13, 20 KUH Perdata. Sahnya perjanjian. Terus di petitum tuntutan permintaan permintaan, misalkan saya memberi utang, saya di petitum meminta agar sita eksekusi, dan hakim akan memerintah jurusita melakukan eksekusi yang tadi saya bilang, dampingi oleh polisi, satpol pp, berbantuan TNI kok segala macam. Baru barang yang disita nanti akan diambil atas nama negara, dan siapa yang bisa nyetopin? Nggak ada yang bisa nyetopin. Itu prosedur yang lengkap, itu yang sah. Kalau di petitumnya nggak, anggaplah saya yang melakukan gugatan, tentu di petitum saya misalkan mohon penegakan hukum seadil-adilnya, perlu dibayar nggak usah, karena dia nggak minta untuk dibayar, nggak minta untuk sita eksekusi. Makanya ketika putus pengadilan, baca petitumnya tuntutannya apa. Kalau petitumnya nggak minta bayar utang, nggak minta untuk disita, ya suruh pulang. Ini prosedur hukum loh, ini bukan lecehkan, ini prosedur hukum. Ya seperti itu. Kenapa saya bilang debt collector suatu kejahatan? 1. Pasal 368 ayat 1 KUH pidana. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksakan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, diancam dengan pemerasan, pidana penjara paling lama 9 bulan, junto pasal 482 Undang-Undang 173. Tadi undang-undang yang lama ya, itu yang tadi 9 bulan, junto dengan undang-undang baru. Isinya setiap orang yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memaksa orang lain untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud memberikan barang, diancam dengan pidana 9 tahun. Kata ulama talang yang di jalan tuh, yang nomor plat itu nggak bisa, itu kejahatan, laporkan. Jadi saya kemarin lagi itu kejahatan yang terorganisir, maka perlu kesepakatan satu kampung, mereka datang kepung seperti itu. Nggak bisa kalau kita nggak ada kesepakatan. Kenapa? Kembali lagi, mereka bukan orang pendidikan, orang bodoh, main kekerasan terus apa seperti itu. Mana ada yang jadi debt collector itu dosen undip ataupun rektor
misalkan Atma Jaya atau rektor Untar, mana ada yang jadi rektor itu pasti pendidikan, pasti main kekerasan apa main ngambil. Lihat aja video itu main kekerasan, main cita mobil gitu aja. Dan di sini nanti abis ini bisa lihat cuplikan saya ancaman dari debt collector, kalau tidak membayar mereka akan datang. Ya udah datang aja, suruh pulang lagi. Jangan mau dipaksa. Jangan karena muka mereka serem Anda takut. Kali gedein seperti itu. Karena mereka gak punya otak tapi hanya punya nyali. Maka kita nyali lebih gede dari mereka. Mereka kalah. Sekian saya. Jadi wisi jadi seperti kesel jadi ada begini. Oke. Bagi kamu yang butuh advokat atau mau konsultasi hukum bisa hubungin nomor di bawah ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya.